أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين bersyukur Allah Subhanahu wa taala mungkin kembali kita di kajian Ahad subuh dan sebagai buka dan taqwa akan kami sampaikan beberapa nasihat khusus untuk yang hadir Pak Ekjen. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian di awal tahun 2000. Nasihat yang pertama, meskipun tahunnya itu visi dan misi orientasi kehidupan tetap, yakni sebagaimana Allah sendiri inginkan ciptaan kita sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah orientasi utama orang beriman. Inilah visi misi utama orang beriman, bahwa menjadikan dirinya sebagai Abdullah ibadur Rahman, yakni hamba yang senantiasa beribadah kepada. Ini yang saya pertama, tetap kita visi kita sebagai Abdullah ibadur Rahman. Yang kedua, kapan ibadah dilaksanakan? Ibadah kita laksanakan sepanjang hayat masih dikandung badan. Itulah Allah Ta'ala katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Para mufassir al-yaqin bimakna al-maut. Beribadahlah pada Rabbanya wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin, yakni al-maut. Jadi kita bertekad, semoga Allah mudahkan untuk mewujudkan tekad kita ini, bahwa kita akan terus memperbaiki untuk kehidupan kita. Dua. Nasihat yang ketiga, ibadah yang dimaksud pada poin 1 dan 2 adalah makna ibadah yang sangat luas. Para ulama kemudian membagi, ada di antaranya sebutkan mahdoh, ibadah yang bersifat, yaitu salat, puasa, umrah, haji, maupun ghairu mahdoh, ibadah yang kaitan dengan muamalah sama manusia, jual beli, amanah, ya, dan lain sebagainya. Tetapi apapun bentuk ibadahnya, ya, maka harus dibangun atas 2 hal. 1, ikhlas karena Allah. 2, caranya benar, kaifiyahnya benar. Inilah yang kita bahas dalam pelajaran fikih-fikih kita, untuk mengetahui bagaimana kaifiyah, bagaimana tata ibadah yang benar.
Bagian ulama membagi ibadah itu ada ibadah ibadah ini, yakni ini memang murni amalan hati yang tidak nampak oleh manusia. Kecuali apa yang kita niatkan, ini Allah tahu. Tentang ikhlas, lawannya riya. Ini amalan hati. Jadi hati itu bisa ikhlas, bisa riya. Hati itu bisa tawadhu, bisa juga takabur. Ya. Hati itu bisa bersyukur, tapi hati juga bisa kufur. Inilah amalan hati. Maka senantiasa, ya, di antara doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dalam salat-salat kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Itulah tabiat hati. Hati itu senantiasa berbolak-balik. Itulah tabiat hati. Dan kita memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa istiqamah dalam ad-din. Tadi kalau tawadhu bisa juga takabur, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa hujamkan hati kita ini adalah hati yang tawadhu. Sebagaimana juga syukur dan kufur itu adanya di dalam hati. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah hadiahkan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur. Itu amal ibadah hati. Kemudian amal ibadah yang kedua yakni amal ibadah badan. Baik itu sholat, ya, puasa, haji, umrah, ya. Maka semua ibadah badan. Seluruh ibadah badan, maka dia tidak akan bermakna kecuali ditopang dengan ibadah hati, poin yang pertama. Jadi sholatnya seseorang, haji umrahnya, puasanya seseorang, tidak akan bermakna sesungguhnya kecuali pada saat yang sama menunaikan amal ibadah badan, pada saat sama menunaikan ibadah hati. Maka amal ibadah badan harus kita kawal dengan ibadah hati. Yang ketiga, ada sebagian ulama mengatakan ada ibadah lisan. Ya, tilawatul Quran, zikrullah, ya, membaca istighfar, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu disebut ibadah lisan, termasuk talabul ilmi, mengajarkan ilmu, ini ibadah lisan. Lagi-lagi ibadah lisan tidak akan bermakna kecuali melibatkan poin pertananya nih, hati. Jadi zikirnya, salawatnya, istighfarnya, doanya, ya, tidak akan banyak manfaatnya kecuali dia melibatkan hati. Kemudian yang keempat, para ulama juga menyebutkan ada ibadah maliyah, ibadah harta. Infak, zakat, sedekah, wakaf, ya. Termasuk di antaranya amal maliyah adalah memberi nafkah kepada keluarga, membiayai seluruh kebutuhan keluarga, baik sandang, papan, pangan, termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan semuanya, maka ini termasuk ibadah maliyah. Lagi-lagi ibadah maliyah pun dibutuhkan kehadiran yang pertama, yakni ibadah hati. Kalau enggak nanti akan mengeluh terus. Ini kapan selesainya nih? Biaya untuk keluarga kok ada terus. Maka yakinilah itu sampai hatta ya'tiyakal yakin. Kita bertekad ibadah maliyah ini sampai kapan sih? Sampai penghujung kehidupan kita. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Ya, enak ya kalau sudah nggak ada ibadah maliyah, tinggal untuk diri sendiri, enggak. Selama hayat masih dikandung padan, selama itu pula kita berniat, bertekad untuk mengadakan ibadah maliyah. Baik, itu yang keempat ya. Satu,
bahwa orientasi kehidupan kita adalah untuk ibadah. Dua, kita insya Allah bertekad untuk beribadah sampai akhir hayat. Ketiga, ya, apa yang ketiga, bahwa jadi amma dari jenis ibadah yang sesuai disampaikan tadi. Kemudian yang keempat yang ingin saya nasihatkan, kita sudah berada di bulan Rajab. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Meskipun bulan Rajab kali ini bertepatan dengan hari libur anak-anak sekolah, nampaknya kaum muslimin sudah semakin baik kesadaran. Tidak terlalu euforia untuk berliburan. Karena saya bukan anti liburan, tapi liburan memang membutuhkan bagi kepala keluarga, membutuhkan budget tersendiri. Rupanya para orang tua, para keluarga menyadari budget daripada untuk liburan yang tahun ini, maka karena 2 bulan lagi Ramadan, maka lebih baik diangkatkan ke sana. Karena di antara tugas para orang tua, baik bapak maupun ibu, bahwa di antara yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, bikinlah, ciptakanlah suasana Ramadan itu adalah hari-hari yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Meskipun sebagian pengamat ekonomi bilang, Ramadan ini kan bulan puasa ya. Kenapa upah begitu lebih boros? Nah, saya tidak termasuk yang sepakat dengan hal itu. Kita orang tua rakyat kondisi suasana Ramadan dengan keadaan yang lebih menyenangkan dari hari-hari yang lain. Bolehlah berhemat-hemat di bulan lain, tapi nasihat saya jangan di bulan Ramadan. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Dan di antara suasana yang menyenangkan, sesuatu yang disenangi oleh manusia termasuk anak-anak adalah bab makan dan minum. Jadi makan minum ini bukan perkara yang sepele. Berapa banyak ayat yang menunjukkan tentang makan dan minum. Bahkan Ramadan ayatnya sendiri mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Ini ayat Ramadan loh. Ayat Ramadan Allah katakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Ayat yang lain tentu banyak kulu washrabu min rizqillah. Kulu washrabu wala tusrifu, banyak ayat-ayat tentang perintah makan minum banyak. Maka kita sebagai orang tua memang perlu dianggarkan khusus Ramadan. Jadi sekiranya di bulan-bulan biasa itu buah ya sebagai makanan yang thayyiban bagi anak-anak kita, barangkali kadang ada kadang enggak. Di Ramadan kita diadakan. Ya supaya rumah itu memang suasana. Jadi anak itu tahunya Ramadan adalah hari-hari yang menyenangkan. Jangan sampai sudah siangnya suruh puasa, malam masih suruh berhemat pula. Nanti anak-anak akan terpikir dalam benaknya itu, wah Ramadan memang menyedihkan. Sebulan penuh kita siang puasa, malam berhemat. Wah, tidak menggembirakan nanti bagi anak. Justru ciptakan, inilah kenapa orang-orang tua dulu lihat di kampung-kampung itu ya. Kalau hari biasa mungkin barangkali sudahlah makan sayur asem sambal nasi asin sudah. Besoknya sayur asem tempe sambal sudah. Tapi begitu Ramadan orang tua itu berikhtiar agar timbul suasana yang lebih baik. Dan kita dulu merasakan kan meskipun keadaan ekonomi orang tua kita mungkin tidak lebih baik dari kita, tetapi begitu Ramadan kan semangat itu beda. Padahal coba anak masih kecil baru balik ya usia 14, 13. Tahu kalau Ramadan itu disuruh puasa. Tapi justru apa yang terjadi? Gembiranya hati. Karena dia tahu ya. Karena memang dibikin suasana seperti itu. Ya. Maka ini sudah bulan Rajab. Berarti artinya
2 bulan lagi menuju Ramadan. Dan bulan Rajab ini merupakan salah satu dari Arba'atun Hurum. Ya, bulan Rajab ini merupakan salah satu dari Arba'atun Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Maka 2 hal saja yang harus kita perhatikan di Arba'atun Hurum. 1, bersungguh-sungguhlah untuk menjauhkan diri dari maksiat melebihi bulan yang lain. Ya, jadi begitu mengetahui kita sudah berada di Arba'atun Hurum, bulan yang Allah muliakan, di antaranya bulan Rajab ini, maka tekad kita untuk menjauhkan diri dari larangan Allah lebih lagi. Bukan berarti kalau bulan lain boleh bermaksiat, tidak. Tetapi begitu mengetahui bahwa hari ini bulan Rajab, maka semangat dia untuk menjauhkan diri ya dari maksiat itu lebih besar lagi. Bahkan di antara nasihat para ulama, maksiat di bulan Arba'atun Hurum ya. Jadi bermaksiat di bulan Rajab lebih besar dosanya dari bulan-bulan yang lain. Yang kedua, apabila kita masuk ke Arba'atun Hurum, maka lebih semangatlah untuk beramal saleh. Lebih semangat untuk beramal saleh. Mengetahui bulan Rajab berarti lebih bersemangat lagi. Ya. Maka 2 hal ini, semangat lebih untuk menjauhkan diri dari maksiat, yang kedua semangat lebih untuk menunaikan amal saleh. Baik, itu saja barangkali mukadimah kita. Kita akan masuki pembahasan lanjutan kita tentang fikih keluarga. Kita akan membahas lanjutan pertama faraid, yakni mengenal ahli waris. Sebelum itu, mohon untuk bisa mengambil mushaf ya, karena nanti kita akan buka ya ayat-ayat Allah. Jadi bab waris ini Allah sendiri yang menjelaskan aturan-aturannya dalam Al-Quran. Ya. Bahkan dibuka nanti di surat An-Nisa ya, An-Nisa 11, 12 ya. Kenapa saya minta untuk buka mushafnya? Supaya untuk membuat interaksi kita dengan Al-Quran dan sekaligus meyakinkan para tulab, para penuntut ilmu, bahwa ini memang Allah sendiri langsung yang menegaskan dalam Al-Quranul Karim ya. Maka termasuk fikih yang sedikit khilafnya ini tentang fikih waris. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sedikit sekali tentang fikih waris ini. Beda dengan fikih yang lainnya, termasuk sholat, puasa, haji, manasik umroh, banyak khilaf-khilafnya banyak. Tapi khusus waris ini sedikit, karena memang ayatnya ya dijelaskan secara gamblang oleh Allah Ta'ala. Baik, pertemuan kedua tentang faraid, mengenal ahli waris. Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris, harta peninggalan. Jadi harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit, ya. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Maka untuk harta tersebut, apa saja haknya, apa saja kegunaannya, digunakan untuk apa harta yang ditinggalkan mayit? 1, harta mayit digunakan untuk pengurusan jenazah. Nah, ini yang perlu diketahui. Sebaik-baik pengurusan jenazah adalah menggunakan harta mayit. Lalu boleh tidak kalau itu menggunakan fasilitas, misalkan fasilitas masjid atau fasilitas yang lainnya,
memang tidak dilarang, tetapi terbaiknya adalah menggunakan harta mayit. Sama seperti makan. Makanan yang terbaik yang kita konsumsi itu adalah makanan apa? Hasil jerih payah keringat kita. Meskipun kita boleh makan yang lain, ya, kita boleh makan disuguhin orang, kita boleh makan di hidangannya sampai ditunjukkan oleh masyarakat misalkan, tetapi tetap terbaiknya adalah sebaik-baik yang kita konsumsi ke dalam mulut kita adalah hasil jerih payah kita. Maka itulah ya yang perlu kita perhatikan. Sebaik-baik biaya pengurusan jenazah diambilkan dari hartanya ahli waris. Kedua, jadi harta warisan tadi yang ditinggalkan satu untuk pengurusan jenazah, seluruhnya, kain kafannya lah, ya, untuk beli yang lainnya semuanya, termasuk untuk memberikan ya hadiah kepada yang menggali kubur dan sebagainya, semua diambilkan dari harta mayit. Kedua, harta warisan digunakan untuk melunasi hutang. Ya, banyak nanti ayatnya akan kita ketemu. Hutang ini prioritas kedua setelah biaya pengurusan. Jadi para ahli waris harus berikhtiar mencari informasi sebanyak mungkin apakah si mayit ini punya hutang. Kalau punya, langsung segera, tidak usah nunggu beberapa lama, segera ditunaikan. Bahkan sebagai bentuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Meskipun ini terbukti janggal masyarakat kita. Kalaulah kita memiliki piutang dan seseorang itu ternyata meninggal, maka sebaiknya, ya, ini secara ilmu nih, bukan secara rasa oleh masyarakat. Sebaiknya yang memiliki piutang segera menyampaikan ke keluarganya, tentu sambil membawa bukti, ya. Jadi membawa bukti bahwa dia memiliki piutang ke mayit. Kapan? Segera. Kenapa ini secara ilmu harus segera? Dan ini kayaknya bertentangan dengan rasa, karena sebagian orang akan bilang, baru juga dimakamkan, udah ditagih. Apa nggak ada waktu lah ya? Ini rasa yang bilang begitu tuh. Tapi secara ilmu bilang apa? Segera. Segera. Hari yang sama boleh, besoknya boleh. Prinsipnya justru jangan ditunda. Perintah ilmu justru segera hubungi ahli waris. Ya. Meskipun soal rasa di masyarakat bilang nggak enak, masa baru kemarin meninggal sekarang udah nagih. Nggak. Kita lebih condong ke ilmu. Soal rasa itu relatif. Ya. Ya, ini melunasi hutang. Kemudian harta ketiga urutannya, jadi setelah untuk biaya pengurusan, melunasi hutang. Yang ketiga, ini kenapa harus tahu si ahli waris? Ya, yang ketiga, harta itu digunakan untuk menunaikan wasiat almarhum, almarhumah. Meskipun nanti wasiat ada aturan tersendiri, kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi wasiat itu bukan asal omongan seorang sebelum meninggal jadi wasiat, tidak. Ada aturannya. Itulah kenapa semua orang harus ngaji, supaya kalau bikin wasiat pun sah wasiatnya. Karena seringkali karena agak ngaji, dia bikin wasiatnya batal dengan sendirinya. Artinya sudah capek-capek bikin wasiat tidak berguna. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sebagai wasiat. Jadi wasiat itu ada syarat-syaratnya. Tidak asal ngomong seseorang sebelum meninggal wasiat, tidak. Harus dipandu dengan ilmu. Nah, setelah 3 ditunaikan, barulah pembagian kepada ahli waris. Jadi pembagian kepada ahli waris itu ada nomor 4. 1. Gunakan harta warisan tadi untuk mengurus jenazah. 2. Melunasi hutang. 3. Menunaikan wasiat yang sahih. Wasiat yang tidak sahih abaikan.
Yang keempat, baru dilaksanakan pembagian kepada ahli waris. Ya, jelas ya? Baik. Hibah, wasiat, hibah nanti ya. Kemudian syarat harta waris. Syarat harta waris 1, dia halal dan legal. Jadi syarat harta waris yang digunakan untuk 4 tadi itu. Jadi harta waris digunakan untuk 4 ya. 1, mengurus jenazah. 2, bayar hutang. 3, menunaikan wasiat baru dibagi. Harta yang boleh digunakan, yang disebut harta waris tadi, syaratnya 1 harus halal dan legal. Ya, apakah ada warisan nggak legal? Banyak itu yang koruptor itu kan disita-sita negara itu, nggak usah dibagi lagi, udah disita negara dan memang tidak halal dan tidak legal. Jadi jangan pula bilang kamu sebenarnya banyak disita KPK. Bukan, memang itu bukan harta warisan, tidak halal dan tidak legal. Kemudian yang kedua, syarat harta waris itu memang harta itu milik mayit. Jadi disebut harta waris itu harta milik mayit, harta secara individu. Contoh, kalau yang meninggal misalkan ketua yayasan, yayasannya memiliki aset sekolah, maka yang dibagi harta milik mayit secara individu. Kemudian jangan harta waris harta yayasan kemudian dibagi-bagi, tidak. Harta milik mayit saja. Dan kepemilikan nomor 3 syaratnya, kepemilikannya itu bersifat murni, tidak bercampur dengan harta orang lain. Contoh, dia almarhum ini memiliki usaha bersifat syirkah, kerjasama dengan 4 atau 3 orang dengan dibagi rata. Berarti sahamnya 30 sampai 25 sampai 30. Usaha itu pabrik misalkan. Nah, begitu dia meninggal, yang dibagi adalah punyanya dia saja. Tidak kemudian satu pabrik dibagi. Ya, kepemilikannya murni dan tidak bercampur, maka harus dipisahkan dulu. Harta mayit harus dipisahkan, baru nanti digunakan yang 4 tadi. Lihat harta warisan untuk 4 hal. 1, ngurus jenazah. 2, bayar hutang. 3, menunaikan wasiat. 4, baru dibagi. Ya, harta waris itu untuk 4 itu. Rukun waris ada 3. 1, al-muwaris. Al-muwaris itu pewaris, yakni orang yang meninggal. Itu disebut apa? Al-muwaris. Orang yang meninggal disebut al-muwaris. Bahasa Indonesianya pewaris. Padahal banyak orang salah, pewaris tahta. Berarti yang dimaksud sebetulnya bapaknya meninggal. Ya. Jadi orang yang meninggal disebut al-muwaris. Bahasa Indonesianya apa? Pewaris. Kemudian orang yang berhak menerima, rukun kedua, orang yang berhak menerima harta warisan disebut al-waris. Bahasa Indonesianya ahli waris. Pewaris yang meninggal, yang mendapatkan harta peninggalan disebut ahli waris. Jelas ya? Bahasa Arabnya al-waris. Kemudian rukun yang ketiga al-mauruth, yakni harta warisan. Jadi rukun waris ada 3. Ada yang meninggal, ada yang menerima, dan ada hartanya. Kita singkat gitu ya. Jadi ada yang meninggal pewaris, ada yang menerima ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Namanya harta waris atau al-mauruth. Itu rukun waris. Kemudian syarat-syarat waris. 1, disebut harta warisan itu adalah apabila memang sudah meninggal pewaris tadi, baik meninggal secara nyata maupun secara hukmi. Secara nyata itu memang nampak di hadapan kita yang bersangkutan meninggal. Tapi ada juga meninggal secara hukmi. Ingat dulu, ada pesawat Adam Air dari Jakarta mau kemana, itu Sulawesi atau mana itu, hilang dan tidak ada sampai sekarang. Itulah dinyatakan secara hukmi yang bersangkutan meninggal. Hartanya dibagi.
Meskipun tidak nampak, jangan dibagi orang yang belum meninggal. Enggak ada nyata di depan kita. Nah, setelah meninggal bagi dua ya. Meninggal secara hakiki nyata di hadapan kita terbujurnya, ada meninggal secara hukmi. Tadi dihukumi oleh para ahli, misalkan yaitu orang hilang di pesawat dan segala macam itu, atau kapal karam tenggelam sekian lama sudah dicari dan dia dinyatakan tidak ketemu, maka itu secara hukmi dinyatakan meninggal. Itulah berlaku 4 hal tadi. Jadi hartanya digunakan untuk 4 hal tadi. Syarat yang kedua, ahli waris harus masih hidup ketika warisan itu mau waktu ketika pewaris meninggal. Jadi contohnya begini, ada orang tua meninggal tahun 2024, anak laki-lakinya meninggal di 2023, maka yang bersangkutan tidak ahli waris lagi, karena dia sudah meninggal ketika pewaris meninggal. Ya, itulah mengapa ahli waris itu harus hidup ketika pewaris meninggal. Syaratnya gitu. Oh, dia kan anaknya, masa gak dihitung? Iya, tapi sudah meninggal. Jadi yang disebut ahli waris harus hidup. Kemudian syarat waris yang ketiga, dari syarat waris satu adalah meninggalnya pewaris secara hakiki maupun hukmi. 2, ahli warisnya harus masih hidup. Yang ketiga, mengetahui jalur kekerabatan. Karena sebab waris dulunya ada 3, sekarang tinggal 2. Sebab waris dulu ada 3, sekarang tinggal 2 sebab waris. 1 karena pernikahan, 2 karena nasab. Sudah. Ya. Jadi waris tidak ada keluar dari 2 tadi. Kalau dulu ada yang ketiga, namanya memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak itu memang nanti menjadi ahli waris. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ingat, sebab waris hanya ada 2 sekarang. 1 pernikahan, 2 nasab. Di luar itu enggak. Oh, itu ada sohibnya, dia perjuang dari kecil sama-sama. Enggak. Meskipun sohib enggak. Termasuk anak angkat, bukan ahli waris. Karena anak angkat tidak ada dari 2 tadi kan. Dia bukan sebab pernikahan, bukan juga sebab nasab. Jadi sebabnya waris hanya ada 2. Ingat, 1 pernikahan, 2 nasab. Meskipun status ahli waris itu juga bisa gugur apabila ada sebab. 1, pembunuhan. Pernah dengar ya? Justru supaya dia segera mendapatkan warisan, ini ada berita banyak berulang-ulang berita begini di TV. Dia ingin segera mendapatkan warisan dari bapaknya, maka si anak kemudian membunuh bapaknya. Pernah dengar berita seperti ini? Sering. Justru secara hukumnya si anak ini gagal atau batal menjadi ahli waris. Ya. Jadi si anak justru batal menjadi ahli waris karena dia membunuh. 2 karena murtad. Jadi orang tua kaum muslimin kok ada anaknya yang murtad, naudzubillah, maka anak yang murtad tercoret dia dari daftar ahli waris. Meskipun anaknya, ya, jadi itu disebut penggugur atau penghalang waris. Yang ketiga perbudakan, ya, tadi udah nggak ada, berarti tinggal 2, pembunuhan dan murtad. Baik, nah, sekarang siapa saja ahli waris? Inilah tema kita, mengenal ahli waris. Sebabnya hanya ada 2 tadi, tapi di tabel itu sudah saya tentukan 3-tiganya, yakni nasab, pernikahan, dan memerdekakan budak. Totalnya ada 24 posisi, 24 golongan yang disebut ahli waris. Ya, dari pohon waris di situ itu ada 24
Dari 24 itu sebetulnya terbagi menjadi 4 golongan, ya. Jadi dari pohon waris tadi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yang disebut dengan pasangan hidup, yang sebelah kiri ada suami dan istri. Jadi kalau suami meninggal, istri adalah ahli waris. Istri meninggal, suami ahli waris. Pasangan hidup, ya. Kemudian ada yang ke bawah. Ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki dari pihak laki-laki, cucu laki. Nanti diterangkan itu yang bawah disebut furu, ya. Ada tulisan merah furu itu ke bawah. Kemudian ada usul ke atas. Jadi warisan itu juga bisa ke atas. Ada ayah, ada ibu. Kemudian ada nenek dari ibu, ada kakek dari ayah, ada nenek dari ayah, ya. Itu yang ke atas. Jadi kiri pasangan hidup, ke bawah furu, ke atas usul, ke samping kanan yang banyak itu. Nah, itu dikenal dengan hawashi. Dengan hawashi, ya. Jadi saudara laki-laki, seayah seibu disebut kandung dan sebagainya. Nanti kita jelaskan satu persatu 24-nya itu, ya. Jadi 4 golongan, ya. Sisi kiri pasangan hidup, sisi bawah furu, anak cucu, sisi atas usul, orang tua, kakek, nenek, ya. Kemudian sisi kanan, yakni hawashi. Ini menyamping ke kanan, ya, saudara laki-laki, keponakan, paman, seterusnya, hawashi. Ya, itu 4. Baik, kita simak satu-satu sekarang. Yang pertama, apa tadi? Pasangan hidup, ya. Suami, apabila seorang suami istri, kemudian istrinya meninggal terlebih dahulu, maka suaminya menjadi ahli waris. Ya, suaminya menjadi ahli waris. Berapa kadarnya kita buka sekarang surat An-Nisa, surat keempat ayat 12. Sudah ketemu, ya? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Berapa jatahnya suami? Setengah. Coba dibaca dulu ayatnya yang lengkap. Ya. Jadi suami mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya jika tidak memiliki anak. Dan jika istrinya memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/4. Nah, maka di situ saya tulis suami setengah spasi 1/4. Jadi suami bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Kalau enggak memiliki anak, suami dapat setengah. Kalau memiliki anak dapat, ini Allah sendiri yang tetapkan sudah begini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa harta waris Allah sendiri yang atur. Maka jangan pernah ada niat di antara kita untuk kemudian menubah hukum yang sudah Allah tetapkan. Karena saya sering pun dengar
Bahkan orang yang katanya ngaji pun saya pernah dengar. Iya, memang syariat Islam sudah mengatur warisan. Tapi bisa jika kita musyawarahkan. Musyawarah boleh, merubah hukum tidak boleh. Andaikan hukum bisa dirubah dengan musyawarah, oh, umat Islam sibuk musyawarah terus. Ya, mau dirubah semua hukum. Ingat ya, musyawarah jangankan lingkup keluarga, jangankan lingkup negara, seluruh umat ini loh bersatu musyawarah untuk mengubah hukum Allah Ta'ala nggak bisa. Jadi seluruh manusia berkumpullah, kita rubahlah hukum, nggak bisa. Ya, jadi begitulah ketetapan Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 2:12. Yakni suami dapat berapa? Ingat-ingat ini para suami nih. Suami dapat warisan setengah apabila, ini mudah kan, mendapatkan setengah apabila tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak dapat seperempat. Syaratnya ya, suaminya masih hidup ketika istrinya meninggal. Tadi kan sudah dibahas, syarat ahli waris adalah masih hidup ketika pewaris meninggal. Jadi syaratnya, ini termasuk ring 1 loh suami ini. Tidak terhijab dia. Nanti makanya akan ada konsep hijab. Jadi makanya dalam penghitungan ahli waris nanti ada ring 1, ring 2. Kalau ring 1 sudah terpenuhi, nanti ring 2 menjadi terhijab. Itu nanti ada konsep hijabnya. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Sementara suami ini ring 1 dia. Sebelah kiri berdampingan langsung dengan mayit ya. Baik, itu suami. Sekarang istri di ayat yang sama tadi. Coba dibaca ini tulisannya kecil banget Al-Qur'annya. Tolong dibacakan si ayat 12-nya ya. Ayo dibaca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau yang telah dibayar utang-utangmu. Baik, cukup sampai situ. Ingat, istri kalau suami tadi kemungkinannya setengah dan seperempat. Kalau suami meninggal terlebih dahulu, istri menjadi ahli waris. Maka bagian dia kalau tidak memiliki anak, bagiannya 1/4. Kalau memiliki anak, bagiannya siapa yang ngatur ini? Allah Ta'ala. Tapi kan buktinya begitu suami meninggal, istri yang atur semua kan? Katanya masyarakat. Ya, kebiasaan tidak boleh melanggar hukum. Ya, hukum ditegakkan. Ya. Berapa tadi? 1/4 atau 1/8. Lalu muncul pertanyaan, ternyata mayit memiliki istri lebih dari 1. Lalu bagaimana? Bagaimana cara ngaturnya? Masing-masing 1/4 atau 1/8 atau bagaimana? Maka tidak. 1/4 tadi dibagi berapapun jumlah istrinya, maksimal 4. Jadi anggap saja yang paling banyak. Mayit memiliki istri 4 yang masih hidup dan semua tidak ada dalam keadaan dicerai. Maka 1/4 atau 1/8 tadi dibagilah sama rata. Jadi misalkan ada laki-laki meninggal, istrinya 4 tidak punya anak.
Berarti istri dapat seperempat. Seperempat tadi dibagi rata. Ya, seperempat dibagi 4. Tadi anggap saja peninggalannya di total 1 miliar. Seperempat dapat 250. Dibagilah 4 rata tadi 250 tuh. Bukan seperempat. Habis kalau begitu ceritanya. Kan mestinya seperempat satu-satu lah, seperempat kali 4 jadi 1. Enggak ya, seperempat dibagi rata. Ya, jelas ya? Jadi syaratnya ada 2 tadi ya. Istrinya 1 masih hidup, 2 belum dicerai, dan belum lewat masa iddah. Andaikan ya dicerai, dia cerai hari ini, jangan besok terlalu kasihan, bulan depan meninggal si suami, sudah habis masa iddahnya, nah, berarti dia masih ahli waris ya, karena sebenarnya masa iddah itu masa raj'i, masa kembali ya. Makanya kalau masih masa iddah itu kalau mau rujuk saja ya, namanya talak raj'i, udah kita bahas dulu kan. Baik, itulah belajar fikih, kalau tahu sebelumnya mudah untuk lebih paham ya. Ya, jadi kalau istrinya lebih dari 1, seperempat atau 1/8 itulah yang dibagi. Itulah kenapa ya mayoritas orang Indonesia itu ummahatnya nggak mau dipoligami, karena termasuk warisannya nanti bagi 2 gitu katanya. Ya, jadi mikirnya sudah jauh ke sana. Jadi nggak mau dipoligami, diantaranya bukan hanya cintanya yang terbelah, harta warisannya pun nanti dibelah, yang itu yang dia tidak mau. Jelas ya? Itulah posisi istri. Jadi istri syaratnya masih hidup dan tidak dalam keadaan dicerai. 2 sudah. Berarti sisi kiri sudah selesai, pasangan hidup, suami atau istri. Istri meninggal, suami ahli waris. Suami meninggal, istri ahli waris. Ya. Dari sini kita paham sebetulnya dalam rumah tangga itu ada harta istri dan ada harta suami. Kalau enggak orang bingung, kan harta-harta kayaknya apa yang dibagi? Katanya. Nah, contoh yang paling gampang, saya dapat juga pernah curhatan ini. Suami istri masih sehat, masih muda dua-duanya. Kemudian bapaknya wanita meninggal. Otomatis istri ini menjadi ahli waris. Udah, kemudian dibagilah dia. Dia bawa harta waris tadi pulang ke rumah. Itulah harta istri. Ya, jadi jangan asal sudah dibawa ke rumah, ini harta kita semua, nanti nggak bisa dibagi. Enggak, jelas ini ya, dia dapat warisan misalkan entah berupa uang, entah berapa apapun. Begitu warisan dari istri ini dibawa pulang, itulah harta istri. Ya, jangan pula dibantah. Kalau suami meninggal, ya istrinya hartanya kan ini juga kan, enggak ya, jelas ya. Nah, termasuk kalau istri mendapat warisan, berarti itu artinya istri, penggunaannya pun hak milik istri. Ini pun pernah ya datang ke saya. Jadi si suami bilang harta ini untuk ini. Kata istrinya, saya sebagai pemilik nggak setuju. Kamu sebagai istri harus setuju. Nah, ya. Jadi apabila wanita mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, itu kepemilikannya hak dia. Penggunaannya hak dia. Suami nggak bisa intervensi. Ya. Baik. Kemudian ke bawah sekarang. Furu. Ke bawah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ini juga ring 1 ya. Ada anak laki, anak perempuan. Anak laki. Kita balik ke halaman sebelumnya, An-Nisa 11. Ya. An-Nisa 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yusikumullahu fi aulatikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini pokoknya bagi laki-laki. Jadi anak laki-laki ini ring 1, dia tidak akan pernah terhalang. Ya, dia pasti akan mendapatkan warisan. Jadi anak laki-laki ini pasti akan mendapatkan warisan. Syaratnya dia masih hidup ketika pewaris meninggal. Sudah, itu saja syaratnya. Dia masih hidup. Jadi biar anak laki-laki kalau meninggal lebih dulu dari orang tuanya bukan ahli waris. Ya, jadi anak laki-laki masih hidup ketika pewaris meninggal. Maka anak laki-laki sekali lagi hukumnya ini dia pasti mendapatkan warisan. Kenapa pasti? Tidak terhalang. Tidak ada yang menghalang. Bahkan anak laki-laki ini menjadi penghalang nantinya. Ya. Ya, jadi laki-laki ini pasti, anak laki-laki menjadi pasti mendapatkan harta warisan. Dan nilainya berapa? Mislu hadzil unsayain. Berapa dia? 2 bagian dari anak perempuan. Dan yang tadi saya sebutkan, kehebatan, keunikan anak laki-laki ini, keberadaannya bisa menjadi penghalang bagi ahli waris yang lain. Ya, siapa yang dihalangi? Ring 2. Hawasyi, saudara laki-lakinya mayit, saudara perempuan mayit, ya, yang ke kanan tuh, yang ada Hawasyi banyak tuh. Begitu anak laki-laki hadir, Hawasyi ini langsung tertutup. Yang banyak tadi itu. Ini dari 24 ini kan Hawasyi yang paling banyak ya. Nah, itu begitu anak laki-laki hadir, tutup dia. Termasuk ke furu bawahnya. Furu itu ada ring 1, ring 2 ya. Ring 1, ring 2. Ring 2-nya siapa dia? Cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada yang hilang nggak di situ? Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Jangan kaget ini. Sama-sama cucu. Itulah ketetapan Allah Ta'ala. Ya, nanti akan saya sebutkan. Begitu kita bicara pohon waris ini, yang dominan adalah laki-lakinya. Nanti akan saya jelaskan di akhir, insya Allah. Ingatkan kalau lupa, apa hikmahnya kok itu Allah tetapkan. Ya, baik. Jadi anak laki-laki pasti dapatnya 2 bagian dari anak perempuan, dan kehadirannya menjadi penghalang bagi ahli waris ring 2. Hawasyi tertutup semua sudah. Ya, termasuk furu yang ring 2, cucu tertutup. Itulah kehebatan anak laki-laki. Ya, itulah kenapa ya ada istilah di masyarakat kan, kalau begitu seseorang memiliki anak laki-laki, inilah sebagai pewaris tahtanya kalau dia pengusaha besar atau ya. Karena begini nih ceritanya, dia langsung menutup. Jadi begitu seseorang memiliki anak laki-laki, saudaranya itu nggak bisa lagi berharap. Meskipun dia kaya, hartanya banyak seberapapun, begitu anak laki-laki, saudara laki-lakinya mayit sudah nggak bisa berharap lagi. Padahal kalau anaknya perempuan semua masih dapat nanti dia. Gitu ya. Itulah kehebatan, keunikan laki-laki. Anak laki-laki, dia selain dapat 2, sekaligus sebagai penghalang. Ya, menjadi penghalang. Nanti akan ada konsepnya nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Tentang hijab ini tadi. Kenapa, siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Kemudian anak perempuan, furu yang ring 1 sampingnya. Tadi sudah disebutkan bahwa perempuan ini 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Inilah yang seringkali mau dimusyawarah. Ya. Al-Quran bilang, lidzakari mislu hadzil unsayain. Inilah yang mau dirubah, kita bagi sama rata aja deh. Atas dasar musyawarah ini. Andaikan ayat bisa dibatalkan dengan musyawarah, ayat lain pun nanti bisa. Ya,
Ini kan ayat ini. Yang bilang laki-laki 2 bagian dari perempuan ini An-Nisa ayat 11. Kemudian dengan dasar musyawarah kita membatalkan. Berarti ayat yang lain pun bisa. Kalau itu spiritnya mengubah hukum, Anda dengan musyawarah. Loh, bagaimana kalau nanti misalkan pas puasa keadaannya kayak COVID kemarin itu, musyawarah orang di Indonesia ini lagi COVID nih, di musyawarah nih hukum puasa. Rusak semua ini, ya. Nggak, ya. Inilah ketetapan Allah Ta'ala. Bahwa anak perempuan bagian warisnya 1. Ingat syaratnya bahwa dia masih hidup ketika pewaris meninggal, walaupun masih kecil. Jadi anak ini laki maupun perempuan pasti dapat, meskipun dia masih balita ketika pewaris meninggal, hatta baru lahir. Nah, meskipun nanti cara pengelolaannya, penyerahannya nanti ada ayat yang lain mengatur. Ya, jadi kalau misalkan seseorang meninggal, anaknya 1 laki 1 perempuan, yang laki baru 3 tahun, yang perempuan baru 1 bulan, tetap itulah ahli waris yang tadi itu menghalangi tadi itu. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, ya. Meskipun nanti penyerahannya ada aturan ayat yang lain. Ya, ini nanti ketika sudah dewasa, baru sudah mengerti cara mengelola keuangan, baru diserahkan. Kalau belum, ditahan dulu, dikelola dulu oleh wali. Ya. Bahkan boleh nanti seluruh kebutuhan hidupnya itu di-cover dari sini, dari harta warisan tadi itu. Jadi gampangannya kalau dia 1 bulan masih butuh pampers, dari harta warisan tadi. Ya. Jadi meskipun masih kecil, hatta 1 bulan, hatta 1 hari, maka dialah ahli waris. Furuk ke bawah. 5 dan 6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ke-6, cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu ahli waris. Ya, saya ulang. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan, tapi dari jalur anak laki, itu ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Nah, itu rumusannya. Ya, jadi saya ulang. Cucu mau laki mau perempuan dari anak laki-laki, dialah ahli waris. Tapi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Jadi yang dihitung itu bukan jenis kelamin cucunya, tapi kelamin orang tuanya, patokannya gitu. Ya, jadi cucu itu lihat orang tuanya. Kalau dia dari anak laki-laki, berarti cucu ini mau perempuan mau laki-laki dia ahli waris. Tapi kalau dari anak perempuan, dia mau laki mau perempuan, cucunya ini bukan ahli waris. Jadi ingat, untuk cucu yang dilihat bukan jenis kelamin cucu, tapi dari jenis kelamin orang tuanya. Jelas ya? Nah, jadi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. 5 dan 6 furuk ke bawah sudah ya. Sekarang kita ke, jadi kiri tadi udah, kiri ada, jadi ahli waris sisi kiri ada suami istri. Bawah ada berapa? 4. Anak laki, anak perempuan, cucu laki, anak laki, cucu perempuan dari anak laki. Itulah ahli waris, ada 4 sudah. Berarti sudah ada 6 ya. Sekarang ke atas. Usul. Ayah. Apabila seseorang meninggal dan dia masih memiliki ayah, artinya ayahnya masih hidup, maka ayah menjadi ahli waris. Ya. Jadi saya ulang, apabila ada yang meninggal dan almarhum atau almarhumah ini masih memiliki ayah, ingat ayah, berarti yang disebut memiliki ayah itu masih hidup ya. Karena semua orang memiliki ayah. Tapi yang dimaksud adalah ketika meninggal almarhum ini masih memiliki ayah yang masih hidup, maka ayahnya itu disebut bagian dari ahli waris. Dan ingat, ayah ini juga sebagaimana laki-laki tadi. Ayah ini sebagaimana kalau furuk tadi,
ke bawah kan ada anak laki-laki ya, ke atas ada ayah. Ayah ini pun memiliki keistimewaan. Apa? Kalau ayah ini ada, dia bisa menghalangi, bisa menjadi penghalang. Ya. Penghalang kemana? Ke samping maupun ke atasnya lagi. Ya, jadi ayah itu tadi kan ayah ibu ring 1 ya, ada ring atasnya kan, begitu ayah masih ada, ring 2 langsung tertutup, dan ring memang yang paling banyak tertutup itu yang sisi kanan yang banyak tuh Hawasyi itu ya, nah, itu tertutup. Jadi ingat, keberadaan ayah ya menghalangi ya dari Hawasyi tadi. Hawasyi ini pokoknya tutup semua, Hawasyi tutup semua, termasuk ring 2 atas tutup semua. Itulah ayah. Dalilnya masih di An-Nisa 11 tadi itu kan, itu panjang ayatnya ya. Jadi An-Nisa 11 itu selain bicara laki-laki 2 bagian, termasuk bicara ayah ibu. Kemudian ibu. Ibu sebagaimana ayah tadi. Jadi kalau yang meninggal masih memiliki ibu, maka ibu termasuklah termasuk ahli waris. Nah, kita lihat ayatnya kalau gitu. Berapa bagiannya? Coba dibaca lagi, dilanjutkan tadi. Berapa bagian ayah dan ibu? Yang lanjutannya yang tadi, yang 11 itu kan panjang ya? Ini tulisannya kecil banget ya. Nggak terbaca. Tolong dibantu dibaca yang mudah, yang masih jelas. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Oh, ini anak perempuan ya, ingat anak perempuan. Anak perempuan adalah, baca terus. Jadi anak perempuan 2 kemungkinan pembagiannya ya. Setengah atau 2/3. Coba dibaca. Ini tadi kelewat. Anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Baik, cukup di situ dulu. Ini tadi kelewat. Anak perempuan, kalau dia tunggal, maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan. Jadi ada seorang laki-laki meninggal, dia punya anak satu-satunya perempuan, maka anak perempuan tadi dapat setengah. Kalau anak perempuannya 2, dapat 2/3, masing-masing atau keseluruhan? Keseluruhan. Jadi anaknya 2, 3 atau 4 dapat 2/3, dibagilah jumlah anak. Ya, jadi kalau misalkan 2/3, anak perempuannya 2, berarti masing-masing 1/3. Tapi kalau anaknya 3, pokoknya 2/3 tadi dibagi rata jumlah anak perempuan. Ya, itu anak perempuan. Lanjutannya tentang ayah ibu. Dan untuk kedua ibu bapak, maka masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Baik, sebentar. Orang tua, ayah atau ibu dapat 1/6 apabila apa? Coba dilanjutkan, Pak. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal punya beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Kembali di atas, setelah dipenuhi wasiat dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak. Ya, jadi ayat itu diulang-ulang bahwa harta waris tadi dihitung pembagiannya setelah terpenuhi tadi. Digunakan untuk harta pengurusan jenazah, untuk membayar hutang dan menunaikan wasiat. Itu diulang-ulang ayatnya. Jadi ingat, ayah dan ibu, dia kalau nggak punya anak 1/6 kalau punya anak, ya.
Kalau enggak, ibunya bisa sepertiga, sisanya ayah. Kalau dia cuma sendirian saja. Jelas ya? Nah, lihat. Tapi keunikan ayah, ini tadi saya sampaikan bahwa dia bisa menjadi penghalang. Baik, ayah dan ibu sudah sekarang. Ya. Kemudian ke atas apa tadi? Usul, ring kedua. Ring kedua ada 3. Kakek dari jalur ayah, nenek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ibu. Itu ahli waris tuh. Jadi ke atas totalnya ada 5 ya. Jadi ada ayah, ada ibu, kakek dari jalur ayah, kakek dari jalur ibu, nenek dari jalur ibu. Totalnya ahli waris ke atas ada 5. Itu yang di pohonnya tuh. Ya. Di pohonnya itu ada 5 kan? Jadi ada ayah, ibu, kakek, nenek dari ayah. Ingat, berarti kalau begitu kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ya. Baik, kakek dari jalur ayah. Maka kakek dari jalur ayah ini, karena dia ring kedua, maka dia memiliki syarat. Syaratnya apa? 1, kakeknya memang masih hidup. 2, ayah almarhum sebagai penghalang tadi sudah meninggal. Ingat tadi kan saya waktu nyebut ayah, dia kan keistimewaannya dia bisa menjadi penghalang. Nah kalau penghalangnya meninggal terlebih dahulu, baru kakek menjadi ahli waris. Jelas ya? Jadi kapan kakek menjadi ahli waris? 2 syaratnya. Kakek masih hidup ketika pewaris meninggal, dan ayahnya mayit sudah meninggal terlebih dahulu, penghalangnya hilang. Kenapa sih sampai sebegini? Karena memang orang meninggal itu keadaannya bermacam-macam. Sementara ilmu waris harus bisa mencakup semuanya. Jelas ya? Jadi meskipun nanti begitu kita menghitung waris, tidak serumit ini. Tidak serumit ini. Tapi ada kalanya memang begini. Ada kalanya sampai ke kakeknya itu masih ada. Gitu. Ya? Jadi kakek menjadi ahli waris syaratnya 2. 1, dia masih hidup ketika pewaris meninggal. 2, ayahnya almarhum sudah meninggal lebih dahulu atau enggak ada. Begitu masih ada ayah, kakek ring 2 terhijab ya. Ya, gitu. Sementara kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Jadi jalur bapak ini dari tadi kan laki semua ya. Jadi kayak makanya ini diantara orang liberal bilang kan gitu, ada yang nggak fair kata orang kalian. Kenapa ini sama-sama kakek, ya, saya sama-sama cucu, gara-gara ini dari jalur laki ini waris, jadi ini jalur perempuan jadi nggak waris. Ke atas pun sama-sama kakek, dari jalur ayah jadi waris, dari ibu enggak. Oh ini orang apa namanya liberal langsung dia lantang betul kalau udah begini. Nanti kita akan sampaikan insya Allah di antara hikmahnya. Kemudian nenek dari jalur ayah. Ya, kalau dari jalur ayah ini ada 2 ya, kakek dan nenek dari jalur ayah adalah ahli waris. Syaratnya 1, nenek masih hidup. Ya, nenek masih hidup. Dan ayah ibunya almarhum sudah meninggal. Artinya ring 1-nya nggak ada. Jadi nenek kapan menjadi ahli waris? Ring 1-nya nggak ada. Ya, jadi ayah dan ibu kan tadi usul tapi ring 1 kan. Kalau ring 1-nya nggak ada, ternyata ring 2-nya kok masih ada, itulah ahli waris. Syaratnya begitu ya. Jadi neneknya masih ada, syaratnya nenek masih hidup, tapi ayah ibunya almarhum sudah nggak ada. Apakah mungkin terjadi? Ada. Meskipun tidak banyak. Jadi kalau ayah ibunya masih ada, berarti nenek ini tidak dapat ahli waris. Jadi ahli waris yang nggak dapat warisan. Nah gitu. Status sebagai ahli waris tetap. Jadi 24 ini tetap akan menjadi ahli waris. Soal dia dapat ponda, nanti dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Tapi si kakek nenek ini tadi
akan tertutup jalurnya kalau ayah ibunya masih ada. Nenek dari jalur ibu. Ini jika kenapa kok nenek dapat jalur ibu? Kenapa kakek enggak? Sama-sama dari jalur ibu. Ya begitulah Allah tentukan. Kita mau bilang apa? Nah, nanti hikmahnya nanti ya. Jadi begitulah ketetapannya. Inilah yang memang digugat terus sama orang luar. Sama-sama dari jalur ibu. Kenapa pula nenek yang dapat, kakek enggak? Jadi nenek dari jalur ibu adalah ahli waris. Ya. Syaratnya lagi-lagi neneknya masih ada. Dan ibu dari almarhumnya sudah enggak ada. Karena dia kan di ring 2 di atasnya ibu kan. Nah, kalau ibunya masih ada, nenek dari ibu juga sudah tertutup. Makanya dikenal kalau pembagian waris ada ring-ringnya. Ya. Baik, sekarang ke kanan yang paling banyak. Awashi. Meskipun ini sepintas saja, soalnya tidak terlalu rumit pembahasannya. Kalau disebut di tabel itu, kalau saya tulis kandung, itu berarti maknanya seayah seibu. Ya kan di situ ada saudara laki kandung, saudara perempuan kandung. Itu maknanya seayah dan seibu. Karena ada nanti saudara laki-laki seayah saja atau saudara laki-laki seibu saja. Baik, kita bahas satu secara singkat. Udah jam 6 lewat Saudara laki-laki seayah, seibu disebut saudara kandung. Ya. Karena ini ring 2, ini ahli waris, karena ring 2 bisa dapat bisa enggak. Awasi tadi kan bisa tertutup. Kapan dia tertutup? Mayit memiliki anak laki-laki, sudah selesai. Ya, atau dia nggak punya laki-laki, tapi dia masih punya ayah, tertutup. Ya, itulah saudara laki-laki seayah atau sekandung. Saudari perempuan sama, saudari perempuan seayah seibu, yakni sekandung ini pun sama. Dia bisa dapat, bisa tidak. Kalau tertutup oleh anak laki-laki, selesai dia. Saudara laki-laki seayah. Nah, ini mungkin kalau saudara laki-laki sekandung sudah jelas ya. Jadi ada suami istri memiliki anak beberapa, itulah saudara kandung. Saudara kandung itu seayah dan seibu. Ada yang saudara seayah saja. Contoh, seorang laki-laki menikah punya 2 anak, istrinya meninggal. Dia nikah lagi. Istri yang kedua punya 2 anak. 2 sama 2 inilah saudara seayah. Ya, atau kalau mau bersamaan, laki-laki memiliki 2 istri sekaligus. Istri yang A punya 2, istri yang B punya 2. 2 sama 2 inilah saudara seayah. Artinya ayahnya sama, ibunya beda. Itu saudara seayah. Ada lagi saudari seayah sama seperti itu, laki dan perempuan. Sudah ya. Kemudian ada yang seibu, tapi tidak seayah. Bagaimana ini ceritanya? Seorang suami istri memiliki 2 anak, kemudian suami meninggal, istri nikah lagi, punya 2 anak lagi. Nah, 2 sama yang 2 ini adalah saudara seibu, ayahnya beda. Itu yang dimaksud. Nah, itulah saudara seibu sama saudari seibu. Itu rinciannya. Kemudian keponakan. Nah, ini dia. Keponakan ini sudah ringnya sudah bukan ring 2 lagi, ini sudah jauh. Tapi di ahli waris, lagi-lagi keponakan ahli waris. Keponakan dari mana? Keponakan dari saudara laki-laki saja. Jadi perempuan, keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris. Jadi keponakan itu menjadi ahli waris kalau dia saudara laki-lakinya almarhum. Ya. Jadi keponakan laki-laki dari anak laki-laki. Oh, sudah begitu. Nampak betul ini yang mau protes ya. Sudah khusus keponakan itu yang laki-laki dari anak laki-laki pula gitu. Jadi saudara laki-lakinya almarhum punya anak laki-laki, itu ahli waris. Ya, baik itu sekandung maupun seayah. Begitu seibu tidak. Nah, begitulah. Baik, saya singkat saja. Itu keponakan laki-laki seayah saja tadi sudah. Kemudian yang 20, paman. Nah, paman ini kapan dia dapat?
paman yang seayah seibu, berarti sekandung. Paman ini siapa? Paman itu saudara laki-lakinya almarhum mayit. Saudari perempuannya di sini disebut apa? Bibi, dan bibi bukan ahli waris. Nah, sudah ya. Jadi paman baik sekandung, seayah seibu maupun seayah saja. Termasuk sepupu. Nah, itu sudah paling akhir ini. Ya, sepupu ini udah paling akhir. Jadi ring terakhir tuh anaknya paman itu. Jadi sepupu siapa? Anaknya paman. Maka anaknya paman lagi-lagi dari namanya paman berarti yang dari saudara laki-laki. Jadi sepupu itu kalau laki-laki dia ahli waris. Padahal sepupu itu juga ada laki ada perempuan, tapi perempuan bukan ahli waris. Ya, begitulah ya. Jadi sepupu laki-laki dari paman sekandung maupun seayah. Terakhir di paling kiri itu sebenarnya sudah tidak ada sekarang, cuma saya cantumkan secara keilmuan ada namanya mu'ti'. Ya, paling kiri ini terakhir nomor 24. Apa itu mu'ti'? Mu'ti itu berarti laki-laki. Laki-laki yang dulu membebaskan, memerdekakan almarhum sama hidup. Jadi ada budak dimerdekakan oleh seorang laki-laki. Kemudian yang sudah merdeka ini meninggal, maka yang memerdekakan disebut mu'ti dan dia ahli waris. Tapi ini secara keilmuan saja karena sudah tidak ada. Kalau yang membebaskan perempuan namanya mu'tiqah. Ya. Jadi kalau mu'ti itu berarti laki-laki, kalau yang membebaskan perempuan namanya mu'tiqah ya. Nah, itulah 24 ahli waris. Sebelum saya tutup, ini lagi kenapa dominannya laki-laki? Secara de jure begitulah Allah menjaga nasab dari jalur laki-laki. Jadi secara de jure begitulah Allah menjaga nasab dari jalur laki-laki. Tapi ingat, dalam praktek keseharian, dalam faktual kehidupan, maka yang menyokong kehidupan seseorang lebih banyak dari keluarga perempuan. Ya. Jadi kalau secara nasab ke laki-laki, tapi secara mahabbah faktual kehidupan, ini mayoritasnya. Kenapa saya bilang mayoritas? Karena Rasul sendiri mengalami. Ingat, ketika Rasul lahir, itu yang memuliakan adalah di keluarga laki-laki. Tapi begitu Rasul mengalami masa-masa yang sulit, sehingga hijrahlah ke Yasrib, maka di sana yang dominan menolong adalah dari keluarga besar Siti Aminah. Maka umatnya pun begitu mayoritasnya saya perhatikan. Ya, secara nasab itu memang ke laki-laki, soal mahabbah, bantuan hidup, sokongan, pokoknya realita kehidupan. Perhatikan, dominan di pihak. Samakah yang dialami bapak-bapak, ibu-ibu sama dialami Rasul? Sama ya? Berarti benar umatnya ini. Karena memang kita umatnya. Meskipun kalau mengalami sebenarnya bukan begitu, tapi apa yang dialami Rasul itulah gambaran umatnya. Ya? Jelas ya? Setuju ini? Jadi secara mahabbah faktual kehidupan saling tolong menolong terkaitnya hati, seorang anak itu lebih condong ke keluarga ibunya. Tapi secara nasab dengan inilah dua sayap ini berfungsi dua-duanya. Kalau secara nasab sudah ke laki-laki, kemudian mahabbah, sokongan, bantuan kehidupan juga laki-laki, terus ini bagaimana? Tidak berjalan sayap kehidupan itu. Jelas ya? Nah, begitulah faktualnya. Kalau mau nyoba gampangnya, kalau misalkan lagi sulit, SPP belum terjawab, silahkan dicoba curhat ke sebelah kanan sama sebelah kiri. Nanti mana yang kasih respon banyak? Sebelah kiri. Ya. Saya pun dulu masa iya sih begitu Rasul. Begitu saya berkeluarga, oh ternyata iya. Sampai saya yakin, oh insya Allah saya ini umat Rasul.
sama pula yang dialaminya. Ya, baik. Jadi itu hikmahnya ya. Ini yang tidak dimengerti oleh orang liberal. Dia nggak paham mahab. Orang liberal itu diantara kekonyolannya, dia nggak paham mahabbah. Ikatan hati itu nggak paham dia. Ya, tahunya itu materainya itu. Ini kenapa cucu laki nenek kalau dari laki-laki, dari perempuan waris, tapi kakeknya enggak. Oh, begitu aja, Bu. Karena ini kan berkaitan mau ngitung materi yang dibagikan, tapi dia nggak paham mahabbah. Ya. Termasuk tadi sepupu laki-laki kan ahli waris ya, sepupu perempuan tidak. Apalagi sepupu dari jalur ibu, mau laki pun malah Maka ingat saya dulu juga, saya alami dulu waktu kuliah sulit bayar SPP. Nah, itu yang merapat, itu yang datang ya menawarkan bantuan sepupu dari ibu. Padahal kalau saya meninggal dia bukan ahli waris. Itulah mahabbah, gitu loh. Ya, jadi inilah sayap hukum, ini sayap cinta. Inilah sehingga berjalan kedua-duanya. Artinya seorang itu dia membutuhkan dua sayap ini secara sempurna dua-duanya. Ya, untuk nasab waris dia butuh sayap kanan, untuk mahabbah, untuk curhat, untuk butuh sayap kiri, sehingga kehidupan berjalan lebih baik. Cukup insyaallah ya. Itulah hikmahnya. Jadi kalau nanti ada yang lalu bertanya, jawabannya cukup gampang. Kamu nggak paham mahabbah. Ya, jadi taunya protes saja. Oh, alam bisawab, terlewat waktu sudah. Silakan tanyakan sebelum kita tutup ya. Ya. Kejadian udah lama ya. Jadi seharusnya kan kalau pewaris itu meninggal, disegerakan. Segerakan, salah satu konsepnya disegerakan. Iya. Tapi kejadiannya di keluarga saya itu pewarisnya udah meninggal, tapi belum sempat dibagi, tapi anaknya masih hidup semua. Setelah beberapa tahun salah satu meninggal. Yang nomor satu itu perempuan. Jadi kami membaginya ponakan dikasih. Nah, jadi sebetulnya itulah kenapa kalau segera itu enaknya begitu, supaya tidak tumbang tindih. Tapi kalau sudah kadung, sebetulnya anak perempuan tadi ahli waris yang meninggal tadi, karena dia meninggalnya di belakang orang tua. Jatahnya anak perempuan ini tadi dikasihkan ke anaknya. Berarti anaknya nanti dibagi lagi sesuai tadi lidzakari mislu hadil unsayain. Ya. Jadi maksudnya harta waris itu bukan ke keponakan karena dia terhalang sebetulnya. Karena anak laki-laki masih ada, tapi itu jatah ibunya yang terlambat ngasih. Ya. Jadi itu harta warisan ibunya yang telat ngasihnya. Makanya di awal kemarin di pembahasan awal, di antara kaidahnya adalah disegerakan supaya nggak bertumpuk. Kalau bertumpuk memang menyulitkan. Meskipun ini kalau masih tumpuk satu sih belum sulit. Tapi hukumnya tetap jelas bahwa jatahnya misalkan jatah anak perempuan yang pertama ini dapatlah anggapnya 500 juta. 500 juta ini diserahkanlah kepada keluarga ini tadi. Nanti ini dibagi lagi berarti suaminya dia dapat gitu. Nanti ini makanya saya sebut tumpuk tadi ini karena pembagiannya ada dua lapis nanti. Jadi ini dia dapat sebagai ahli waris, kemudian tahap berikutnya dia sebagai mayit. Ya, mayit ini lihat dia masih punya suami, berarti suami dapat anak laki-laki, anak perempuan, dihitung seperti tadi. Jadi dua kali penghitungan, maksudnya dia mendapat itu dihitung level pertama dari orang tuanya, kemudian level berikutnya dia dihitung sebagai pewaris. Jadi ahli waris yang menjadi pewaris pada saat yang sama. Karena telat tadi sebetulnya tidak mungkin menjadi pewaris menjadi ahli waris, nggak mungkin sebetulnya, cuman karena telat tadi. Tapi itu harus. Inilah kenapa jangan sampai ilmu ini lepas. Itu termasuk bahan dari kekacauan kalau ilmu ini lepas. Nanti saudaranya akan bilang, ini sudah meninggal, kenapa pula dibagi? Oh, bisa begitu nanti. Ya kan? Saya pernah dengar kalau yang sudah meninggal itu bukan ahli waris. Ya, padahal dia nggak paham disebut tidak ahli waris itu kapan. Kalau meninggalnya lebih dahulu dari pewaris. Ya. Jadi itu berarti anggapnya dapat 500, diserahkan ke keluarga perempuan tadi. Dia memiliki suami, memiliki istri, dihitung lagi tadi. Ya. Berarti sudah benar itu, tapi yang perlu saya luruskan itu bukan
bagi ke keponakan, bukan. Jatahnya almarhumah dikasihkan ke keluarganya. Betul begitu kan? Kebetulan di kakak ini suaminya udah meninggal. Nah, berarti ahli warisnya tinggal anak. Ya, meskipun dikasih ke keponakannya, tapi sebetulnya statusnya adalah warisan dari ibunya. Nah, berarti diwaris lagi ke sini. Nah, nanti dihitung lagi tadi. Kalau dia sudah nggak punya suami, dia punya laki-laki, ya sudah tinggal anak laki-laki sama perempuan. Ya. Jadi itulah kenapa prinsipnya harus segera supaya tidak bertumpuk ya. Begitu bertumpuk yang hitungnya juga pusing nanti. Oh Allah. Ini tadi itu mengurus jenazah dengan harta mayit itu afdoliyah. Utamanya begitu. Tidak mengapa. Artinya kalau misalkan tadi dia nggak punya uang cash misalkan, tapi lagi-lagi ini afdoliyah kalau untuk biaya pengurusan tadi ya. Tetapi jelas urutannya untuk mengurus jenazah ini afdoliyah. Andaikan tidak mengapa. Misalkan ada yayasan yang mengcover, boleh. Tapi afdoliyahnya tetap harta mayit. Baru digunakan untuk bayar hutang, menunaikan wasiat, baru dibagi. Ya, nanti wasiat ada pembahasan selanjutnya. Karena wasiat yang boleh diperhatikan adalah wasiat yang sahih. Karena wasiat yang batil diabaikan. Batal demi hukum kata sarjana hukum dah. Ya, batal dulu. Cukup ya? Udah 6:30. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa kum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.